Assalamualaikum, halo, selamat pagi anak-anak Mistika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bagaimana puasanya hari ini nak? Berjalan lancar ya. Nah, hari ini bertemu atau berjumpa lagi ya dengan Mistika melalui online atau virtual ya. Hari ini Mistika akan menjelaskan pelajaran IPS ya. Dimana IPS ini kita masih di bab 4 ya, perjuangan melawan penjajahan. Tapi sebelum masuk ke pelajaran IPS, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di bab 4 ini ada yang ingin kita capai bersama-sama ya, yaitu di kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, dimana tujuannya hari ini? Tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan perjuangan para pendahulu pada masa penjajahan bangsa Eropa hingga Jepang. Oke, sebelumnya Miss Deka sudah jelaskan kepada kalian tentang A. Penyebab terjadinya penjajahan Indonesia, yang B. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang bagian C, yaitu perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Halaman 120. Silakan kalian buka buku kalian halaman 120. Oke, sudah nak. Nah, di sini nak ada perjuangan rakyat Aceh, perjuangan rakyat Sumatera Utara, perjuangan rakyat Sumatera Barat, kemudian ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Oke, di sini juga ada rakyat Jawa, rakyat Bali dan lain sebagainya, tapi misalkan jelaskan hanya poin 1 sampai 4 ya. Jadi silahkan disimak di halaman 120. Nah, perlawanan rakyat terhadap penjajahan ya, seperti kita tahu bahwa kemarin ya sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana penjajah itu masuk ke Indonesia ya, dan siapa saja, negara mana saja yang menjajah Indonesia ya. Itu ada penjajah Portugis dan Spanyol, ada penjajahan Belanda, kemudian ada penjajahan Inggris ya. Itu tadi yang dari Eropa ya. Nah, mulai masuknya mereka itu ya pertamanya karena kayak dagang ya, karena perdagangan, mau cari rempah-rempah, akhirnya hilaf mata gitu ya, karena di Indonesia itu subur, banyak sekali rempah-rempahnya, jadi mereka akhirnya ingin menguasai Indonesia seperti itu deh ya. Oke. Kemudian banyak nak perlawanan rakyat yang dilakukan terhadap penjajah nih ya, banyak banget ya. Yang awalnya ya, kalau kita ingat ya, sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan, awalnya tuh mereka tiap-tiap daerah sendiri-sendiri melawan penjajah, sampai akhirnya mereka tiap daerah bersatu, seluruh Indonesia bersatu untuk melawan penjajah, akhirnya pergi gitu ya. Jadi memang banyak perlawanan rakyat yang dilakukan terhadap penjajah. Pada mulanya yaitu tadi rakyat Indonesia itu selalu kalah karena sendiri-sendiri ya. Nah, hal ini disebabkan perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh kekuatan penjajah yang lebih besar ya. Karena kalau di daerah ya paling sekampung nyerang orang penjajahnya gitu, sedangkan penjajahnya tuh udah pakai senjata ya, udah senjatanya canggih-canggih gitu, sedangkan kita cuma pakai mungkin bambu runcing gitu ya, dan itu cuma sekampung gitu nyerangnya, yang kalah lah tembakan dengan bambu runcing ya nggak sebanding seperti itu ya. Walaupun sifatnya masih kedaerahan, perjuangan tersebut tetaplah penting ya, tapi walaupun cuma sekampung nyerang penjajah ya, tetap penting ya nak ya. Artinya apa? Sifat patriotisme, cinta tanah airnya itu ada gitu, ada usaha mereka untuk merdeka seperti itu. Oke. Perjuangan tersebut tetaplah penting karena apa? Merupakan awal berkobarnya semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ya. Jadi mau kalah mau menang, tetap yang namanya ada orang yang berjuang melawan penjajah itu tetap penting ya, tetap kita hargai demi merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Nah, perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perjuangan rakyat Aceh.
Nah, lihat di sini ya nak ya. Perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Tengku Cikditiro. Kemudian ada Panglima Polim, ada Tengku Umar dan istrinya, yaitu Cut Nyadin. Kalian tahu Cut Nyadin ya, itu sangat terkenal ya, tokoh pahlawan yang sangat terkenal. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap ya. Ini nak, taktik perang gerilya ini sangat terkenal juga ya nak ya. Mereka tuh kayak nyamar diam-diam masuk ke hutan biar nggak ditangkap lalu menyerang gitu ya. Nah, Belanda ini mengirimkan Dr. Snok Hurgronje untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh agar dapat memenangkan perang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Belanda pun membentuk pasukan anti-gerilya yang bernama Marsose. Akhirnya Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Nah, Dr. Snok tadi ya, itu adalah tokoh Belanda yang meneliti kehidupan masyarakat Aceh ya. Jadi perlu diingat, digarisbawahi boleh. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan kelemahan rakyat Aceh yang selalu menang. Kok mereka menang terus sih pakai taktik gerilya gitu ya dalam perang melawan Belanda. Hasilnya adalah Islam dan ulama berperan penting dalam mengobarkan semangat rakyat Aceh sehingga keduanya harus dilemahkan. Oke. Di sini bisa dijelaskan bahwa di Aceh ini memang namanya Serambi Mekah ya. Nah, kota yang sangat agama Islam tuh dijunjung gitu ya. Di sana ulama ya, ada juga pemimpin adat itu sangat berperan ya. Di sana ini menggunakan taktik gerilya, diam sembunyi menyerang gitu ya. Terus masuk sembunyi gitu agar nggak mudah ditangkap ya. Oke, di sini juga ada Panglima Polim adalah salah satu tokoh perlawanan terhadap penjajah Belanda. Itu ada fotonya nak, fotonya Panglima Polim. Dan kemudian pimpinan Belanda di Aceh, Van Hout, sedang mengawasi pasukan saat perang Aceh. Itu ada fotonya di halaman 120 ya nak ya. Oke, dari sini perlu diingat nak, kalau perjuangan rakyat Aceh kalian ingat tokohnya ada Tengku Cikditiro, ada Panglima Polim, ada Tengku Umar, dan ada Cut Nyadin dan lain sebagainya ya, dengan taktik perang gerilya. Oke. Yang kedua ada perjuangan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara ini dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Singa Maharaja 12 ya. Perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli. Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel ya menyerang Pak. Nah, akibatnya serangan ini Singa Maharaja ya ke-12 ya ini gugur. Oke. Di sini ada fotonya nak, Singa Maharaja 12 ya diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno ya. Jadi di sini diingat tokohnya yaitu ada Raja Tapanuli, yaitu Singa Maharaja ya ke-12. Oke, di sini juga Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel ya. Kemudian yang ketiga, perjuangan rakyat Sumatera Barat. Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri yang ada di daerah Minangkabau. Akibatnya terjadilah perang di antara kedua kaum tersebut yang disebut Perang Padri. Setelah menyadari tindakan adu domba Belanda, kedua kaum tersebut kembali bersatu. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke daerah lain, dan kemudian Tuanku Imam Bonjol meninggal di daerah pengasingan di Manado. Oke, kalau kalian ingat perjuangan rakyat Sumatera Barat, kalian ingat terhadap yang namanya Perang Padri ya. Perang Padri terjadi perang kaum adat dan kaum Padri ya. Oke, ingat-ingat, dan tokohnya itu ada Tuanku Imam Bonjol, dan juga tokoh yang paling terkenal ya, terkenal sebagai salah satu pahlawan. Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia di tempat pengasingan di Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, jadi memang Tuanku Imam Bonjol ini terkenal sebagai pahlawan yang berusaha meraih kemerdekaan, kemudian akhirnya ditangkap ya. Dan diasingkan ke daerah. Diasingkan tuh kayak dibuang ya Naya gitu ya. Kemudian akhirnya meninggal di daerah pengasingan tersebut ya.
Di bawah ini juga ada contoh lukisan yang menggambarkan suasana perang Padri. Nah, itu dia. Belandanya tuh juga ikut membantu ya, Nak ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Silakan kalian garis bawahin ya tokoh-tokoh penting yang ada di daerah tersebut, yaitu ada Pangeran Antasari. Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar ya dengan cara apa? Memonopoli perdagangan ya. Kalau sebelumnya di perjuangan rakyat Sumatera Barat tadi diadu domba, kalau yang ini dimonopoli perdagangannya ya, dan mencampuri urusan kerajaan juga ya. Akibatnya terjadilah perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari kemudian menyerang nih pos-pos Belanda ya di berbagai tempat. Jadi namanya Belanda itu mau menjajah Indonesia, itu mereka buat kayak pos-pos gitu loh, semacam benteng kali ya. Nah, jadi setiap pos-pos itu akhirnya diserang ya di setiap pos. Nah, di semua tempat yang ada Belandanya gitu ya. Itu salah satu perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Kemudian Belanda juga berkali-kali membujuk Pangeran Antasari ini untuk menyerah, tetapi selalu ditolak. Jadi selalu dibujuk, udahlah Antasari kamu nyerah aja gitu loh, ngapain kamu nyerang-nyerang Belanda kan lebih kuat gitu. Tapi dia selalu menolak. Nah, namun pada tahun 1862 akhirnya Pangeran Antasari meninggal dunia ya. Pangeran Antasari ini berani menentang Belanda meskipun persenjataannya milik Belanda itu lebih modern ya, tapi dia tetap berusaha gitu ya. Oke. Di sini Nak digambar di bawah ini juga ada Pangeran Antasari adalah sultan atau raja dari kerajaan Banjar sekaligus pemimpin suku Banjar. Lihat gambarnya di bawah itu adalah gambar contoh ya perjuangan rakyat ya. Oke, itu tadi penjelasan Mustika tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah poin 1 sampai poin 4. Semoga apa yang dijelaskan menambah pengetahuan dan manfaat buat kalian semuanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.